Cerita berlanjut, setelah kekalahan Dark Spirit di tangan Hua Qingyuan yang sekaligus menjadi akhir perjalanan mereka dalam mencari pelaku yang telah mengutuk Yuki Ubay. Terlihat, Yuki Ushuang yang sebelumnya tak sadarkan diri mulai berlahan membuka matanya. Melihat hal itu, Yue Jianxin segera menanyakan, "Hei, kamu sudah sadar, rekan kultivator Yu, bagaimana keadaanmu sekarang?" Dengan sedikit tersentak, Yuki Ushuang membalas, "Aku baik-baik saja. Apa yang baru saja terjadi di sini?" Karena sebelumnya dirinya pingsan, ia menanyakan, "Aku ingat, kita terkena racun bayangan dan juga terperangkap di dalam formasi spiritual Ming Yuan. Ngomong-ngomong, di mana Dark Spirit itu sekarang?" Pertanyaan tersebut jelas membuat Yue Jianxin kebingungan, harus memberitahu Yuki Ushuang atau tidak. Kalau kakak seniornya lah yang telah menyelamatkan mereka, yah, itu. Namun, dari belakang, Hua Qingyuan segera menjelaskan, kebetulan tadi ada seekor Divine Beast yang lewat dan merusak formasinya. Divine Beast itu jugalah yang mengalahkan Dark Spirit. Mengetahui hal itu, jelas cukup membuat Yuki Ushuang terkejut. "Hah? Apa? Divine Beast? Ya, Divine Beast itu mirip seekor burung. Seekor burung katamu?" Yue Jianxin yang mendengar cerita karangan Hua Qingyuan itu, berpikir. Seekor Divine Beast yang kebetulan lewat dan mengalahkan kultivator hantu Dark Spirit, kakak senior. Ceritamu ini terlalu ngaco, bukan? Memangnya rekan Yu akan mempercayai hal semacam itu? Sementara itu, Yuki Ushuang justru masih terus penasaran dengan Divine Beast yang Hua Qingyuan sebutkan. Mungkinkah itu Divine Beast, burung penyanyi pemecah kegelapan? Yah, benar sekali, dalam hati Hua Qingyuan, haha, menggunakan imajinasi orang lain memanglah cara terbaik. Tanpa curiga sedikit pun, Yuki Ushuang mengatakan, ya, orang-orang bilang Divine Beast itu sangat membenci kejahatan dan akan menyerang iblis yang ditemuinya. Kejadian semacam ini sudah cukup lama tak terjadi di pegunungan Wuyun selama ribuan tahun, tak kusangka kita akan mengalaminya hari ini. Yue Jianxin jelas tak menyangka Yuki Ushuang akan mempercayai hal yang Hua Qingyuan ceritakan begitu saja. Dalam hatinya, dia benar-benar mempercayainya. Namun, di saat yang sama, kejadian tersebut juga menyadarkan Yue Jianxin akan suatu kemungkinan. Dengan cukup kesal, dirinya segera melontarkan sebuah pertanyaan pada Hua Qingyuan melalui transmisi pikiran, kakak senior. Kalau kau memang seahli ini dalam berbohong, apakah itu berarti selama ini kau juga sering membohongiku seperti ini? Menggunakan kata-kata manisnya, ia menanggapi, bagaimana mungkin aku berani membohongimu, adik junior, percayalah padaku. Di samping itu, karena mereka berbicara melalui transmisi pikiran, Yuki Ushuang jelas tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Namun, karena melihat dari kedekatan mereka berdua, Yuki Ushuang justru menyimpulkan, kalian, mungkinkah? Hua Qingyuan dan Yue Jianxin yang tersentak karena mengira Yuki Ushuang telah menyadari sesuatu, berpikir, dalam hatinya, tentu saja, apa rekan Yu menyadari adanya sesuatu yang janggal? Yah, lagi pula, penjelasan tentang adanya seekor Divine Beast yang tak sengaja lewat benar-benar merupakan sebuah alasan yang konyol. Dia seharusnya tidak mencurigai penjelasanku secepat ini bukan? Namun, tak seperti yang mereka pikirkan, faktanya, dengan cukup penasaran, Yuki Ushuang hanya ingin menanyakan, sebenarnya sudah lama aku ingin menanyakan hal ini. Aku hanya ingin memastikan, apakah kalian berdua ini merupakan pasangan kultivasi? Mereka berdua sontak tertegun sejenak, karena perkataan Yuki Ushuang yang menganggap mereka sebagai pasangan kultivasi, atau bisa dibilang sebagai sepasang kekasih. Dan setelah mencernanya, terlihat, raut wajah mereka yang sedikit terkejut karena pertanyaan Yuki Ushuang tersebut, Keduanya secara spontan saling bertatapan, kami, pasangan kultivasi. Namun, bagaimanapun juga, Hua Qingyuan justru merasa bersalah karena Yue Jianxin disalahpahami sebagai pasangannya, kami bukan. Tak hanya Hua Qingyuan, Yue Jianxin dengan malu-malu juga menyampaikan, pasangan kultivasi, kami tidak. Menerima jawaban mereka, Yuki Ushuang mengatakan, benarkah? Sepertinya aku sudah salah paham pada kalian. Untuk mengalihkan topik pembicaraan, Yue Jianxin segera mengingatkan. Ngomong-ngomong, rekan kultivator Yu, karena pelaku yang telah meracuni kakakmu sudah ditangani.
jadi dia seharusnya juga sudah baik-baik saja sekarang. Setelah Yue Jianxin menyebutkannya, Yuki Ushiwang baru teringat kakaknya yang saat ini masih di penginapan. Oh, ya, benar, kakakku, aku hampir saja melupakannya. Scene berpindah beberapa saat kemudian, sekembalinya mereka dari dalam hutan pegunungan Wuyun, terlihat Yuki Ubay yang telah memaksakan diri menunggu di luar penginapan. Melihat adiknya yang baru saja kembali, dengan cukup khawatir, Yuki Ubay menanyakan, Suang ku dengar kau telah memasuki pegunungan Wuyun, apa kau terluka? Sambil berjalan menghampirinya, Yuki Ushiwang menanggapi, aku baik-baik saja, bagaimana dengan kondisimu saat ini? Yuki Ubay menjelaskan, aku tidak tahu mengapa, tapi kutukan di tubuhku tiba-tiba menghilang, jadi aku sudah baik-baik saja sekarang ini. Dengan cukup antusias, Yuki Ushiwang menceritakan, itu karena burung penyanyi pemecah kegelapan tiba-tiba muncul dan menangani kultivator jahat Dark Spirit. Oh, jadi begitu. Pantas saja aku merasakan gelombang energi spiritual yang cukup kuat setelah aku tersadar tadi. Hal itu pasti berasal darinya. Karena terlalu fokus pada adiknya, Yuki Ubay sampai lupa menyapa Yue Jianxin dan Hua Qingyuan yang telah membantu adiknya, rekan kultivator Hua, rekan kultivator Yue. Pegunungan Wuyun sangatlah berbahaya. Jika bukan karena bantuan kalian, adikku mungkin tidak akan bisa kembali dengan selamat. Terima kasih karena telah melindunginya. Hua Qingyuan menanggapi, semua ini berkat bantuan Divine Beast, serius, kami hanya sedikit membantu. Yue Jianxin menambahkan, selain itu, rekan kultivator Yuki Ushiwang juga telah bekerja keras, jadi tak bisa dikatakan kalau kita menyelamatkannya. Meski begitu, Gong Shou menyampaikan, bagaimanapun juga, kalian telah membantu kami membersihkan Dark Spirit beracun kali ini. Berkat itu pegunungan Wuyun ini akan kembali damai atau bahkan mungkin kembali ke kejayaannya, kalian telah menyelamatkan keluarga Yu kami. Oleh karena itu, dengan penuh rasa terima kasih, Paman Gong Shou mengucapkan, kami tak akan pernah melupakan kebaikan kalian ini. Karena Gong Shou yang sampai membungkuk untuk berterima kasih, Hua Qingyuan jelas tak membiarkannya begitu saja, tidak perlu berlebihan, itu hanyalah sebuah bantuan kecil. Namun, di saat yang sama, Yuki Ubay juga menyampaikan, kami bersedia melakukan apapun untuk membalas bantuan kalian. Meski Yue Jianxin juga ingin menolaknya, tidak perlu, sungguh. Namun, Hua Qingyuan justru terpikirkan suatu rencana, bersedia melakukan apapun katamu. Tanpa pikir panjang, Hua Qingyuan mengatakan, sebenarnya, aku butuh bantuan dari kalian untuk mengerjakan suatu masalah kecil. Dengan penuh percaya diri, Yuki Ubay menanggapi, ya, kami bahkan bersedia menyeberangi lautan api untuk membalas kebaikan kalian. Beberapa saat kemudian, terlihat, keduanya yang berakhir menjadi pekerja perbaikan kamar penginapan Hua Qingyuan di sana. Sambil melakukan perbaikan pada dinding ruang penginapan menggunakan energi spiritualnya, Yuki Yusuang mengatakan, kakak, aku tak menyangka rekan kultivator Hua meminta kita memperbaiki penginapan. Yuki Ubay berpendapat, rekan kultivator Hua mungkin terlalu rendah hati dan tidak menginginkan imbalan apapun, dia sungguh merupakan orang yang baik hati, jadi mari kita lakukan yang terbaik untuknya. Sementara mereka tengah sibuk melakukan perbaikan, Hua Qingyuan hanya memantau pekerjaan mereka dari samping sambil membaca novel kesukaannya. Dalam hatinya, yah, liburanku masih belum berakhir, jadi bagaimana mungkin aku membiarkan kerusakan di tempat istirahatku? Lagi pula, karena mereka bersikeras ingin membalas budi, maka mari kita manfaatkan semangat juang mereka sebaik mungkin. Di samping itu, terlihat, Moon Tiger dan para binatang kuno yang juga tengah asik mempermainkan Dark Spirit di sana. Hehe, ini benar-benar menyenangkan sekali. Dark Spirit yang berada di dalam bola energi benar-benar dipermainkan oleh keempat binatang kuno hingga hanya bisa menangis ketakutan. Yue Jianxin yang juga berada di sana, berpikir, dengan begini, misi yang Master Sekte berikan telah terselesaikan. Baguslah, lagi pula, sudah lama sekali aku tidak menikmati waktu untuk liburan. Kembali lagi di sisi para binatang kuno, setelah cukup lama mereka melakukan interogasi pada Dark Spirit tentang keberadaan dari Dark Demon Spirit Jade, mereka pada akhirnya mendapatkan informasinya. Tanpa menunggu lama, Starbird segera terbang menghampiri Hua Qingyuan untuk melaporkan tentang keberadaan dari Dark Demon Spirit Jade, Tuan. Kami telah memperoleh informasi tentang lokasi Dark Demon Spirit Jade, dari Dark Spirit beracun.
Hua Qingyuan sampai menghentikan bacaan novelnya karena laporan tersebut. Oh, baiklah, mari kita cari waktu yang tepat untuk memulai perjalanannya. Akan tetapi, di saat Hua Qingyuan dan Starbird tengah mendiskusikan tentang Dark Demon Spirit Jade, tanpa disadari, Yue Jianxin juga sedang memperhatikan mereka. Dengan cukup penasaran, Yue Jianxin bergumam dalam hatinya, sungguh mencurigakan, sebenarnya hal apa yang sedang direncanakan kakak senior Hua di belakangku? Menyadari akan hal tersebut, tak ingin membiarkannya begitu saja, Yue Jianxin memutuskan menghampiri Hua Qingyuan yang sedang merencanakan sesuatu di sana. Dan sesampainya di hadapan Hua Qingyuan, tanpa pikir panjang, ia menegaskan, kakak senior, tidak peduli apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Bagaimanapun juga, ini sudah kuputuskan, aku akan ikut bersamamu. Meski Hua Qingyuan berniat menolak dengan mengatakan, adik junior, bukankah kamu sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Master Sekte padamu? Namun, bagaimanapun juga, Yue Jianxin masih tetap bersikukuh mengatakan, memang benar tugas yang Master Sekte berikan telah terselesaikan. Tapi, waktu liburanku masih belum berakhir, kan? Oleh sebab itu, Hua Qingyuan hanya bisa pasrah mengatakan, adik junior, sepertinya kau mempelajari semua hal yang sesat dariku. Sebelum itu, kita diperlihatkan beberapa hari sebelumnya, di Sekte Xingtian, setelah laporan Tong Xuan tentang ruangan rahasia yang ditemukan pada aliansi Sekte Immortal. Terlihat, Ketua Regu Eksplorasi Rahasia Sekte Immortal yang langsung melakukan penyelidikan pada ruangan rahasia tersebut. Terdapat jejak iblis di seluruh ruang rahasia ini, sepertinya disinilah tempat Susing berkomunikasi dengan Sekte Iblis. Di samping itu, salah seorang anggota regu juga menambahkan, ya, memang benar terdapat aura dari alam iblis yang cukup kuat di sini dan aura ini juga terasa masih segar. Jejak energi iblis yang terdapat pada tablet darah itu juga sangat kuat. Kemungkinan besar benda ini berasal dari dunia iblis. Laporan Tong Xuan memanglah benar, benda iblis tingkat tinggi memang telah muncul di sini. Jalur yang menghubungkan antara dunia iblis dan dunia kultivasi mungkin telah lama terbuka. Itu artinya, pengkhianatan Sekte Xingtian hanyalah awal dari rencana besar Sekte Iblis yang berhasil kita ketahui. Ini gawat, kemungkinan besar Sekte Iblis telah menyusup jauh ke dalam dunia kultivasi. Kita harus segera mengkonfirmasikan hal ini pada pemimpin aliansi. Tak hanya itu, karena beberapa hari yang lalu, kita diperlihatkan juga patriark keluarga Yun yang terluka akibat menghadapi orang dari Sekte Iblis yang datang menyerang ke kediamannya. Meski begitu, tanpa gentar sedikit pun, patriark keluarga Yun masih berusaha melawan. Kami, keluarga Yun, lebih memilih mati daripada tunduk pada Sekte Iblis kalian. Tetapi, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh, sebuah serangan kilat melesat menembus dadanya. Tubuhnya terlempar terbaring tak bernyawa, dirinya pada akhirnya gugur dalam perlawanan yang sia-sia tetapi terhormat di tengah-tengah mansion keluarga Yun. Akan tetapi, perlawanan heroik itu seketika menjadi sia-sia, karena alih-alih melanjutkan perlawanan, para pejuang keluarga Yun justru berlutut ketakutan di hadapan kultivator dari Sekte Iblis tersebut. Kultivator Iblis yang tadi ketahui namanya tersebut bergumam, patriark keluarga Yun ternyata begitu lemah. Di hadapan anggota keluarga Yun yang ketakutan, ia mengatakan, ya, sekarang kalian punya dua pilihan, bersumpah setia padaku atau musnah bersama seluruh keluarga ini. Melihat patriark keluarga Yun yang telah terkapar, mereka yang ketakutan berpikir, hanya dalam satu serangan, patriark keluarga kita, Yun Yixian, yang berada di tahap transcendence langsung tewas di tempat. Seberapa kuat orang ini sebenarnya? Tak ingin dimusnahkan, salah seorang anggota keluarga Yun, Yun Che, bergerak maju memutuskan, kami keluarga Yun, bersumpah kesetiaan abadi pada Sekte Iblis. Untuk mempermudah, karena tidak diketahui namanya, dan kultivator iblis ini memakai semacam mahkota, jadi kita panggil saja dia sebagai Demon Crown, jadi kalian cukup pintar juga. Dalam hatinya, baguslah rencanaku tidak gagal total seperti yang dilakukan bajingan Susing itu. Untung saja si bodoh itu tidak sepenuhnya tidak berguna, karena setidaknya dia membuatku bisa melewati gerbang batas dan tiba di sini. Akan tetapi, dengan kondisinya saat ini, ia berpikir, sayangnya, akan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kekuatanku. Untuk itu, Demon Crown menanyakan, aku bertanya pada kalian, petunjuk apa yang kalian punya tentang peninggalan Kaisar King?
Patriarkmu sebelumnya sedang melakukan penyelidikan tentang hal ini kan? Yunche menyampaikan, ya, dikatakan bahwa beberapa petunjuk tentang reruntuhan peninggalan Kaisar Qing telah ditemukan di daerah pegunungan Wuyun. Oh, jadi itu di pegunungan Wuyun? Mendengar kabar itu, Demon Crown bergumam dalam hatinya, kalau aku tidak salah ingat, benda itu seharusnya berada di sana. Sepertinya dugaanku benar. Tanpa pikir panjang, ia menunjuk Yunche untuk menugaskan, baiklah, segera kirim seseorang ke sana untuk mengambil barang yang kuinginkan. Tak hanya itu, Demon Crown juga menegaskan, dan jika ada yang menghalangi kalian, langsung bunuh saja mereka di tempat. Scene berpindah pada hari ini, di pegunungan Wuyun, atau lebih tepatnya di depan mulut gua yang tersegel di pegunungan Wuyun, yang merupakan tempat yang dimaksud Demon Crown. Terlihat, Hua Qingyuan dan Yue Jianxin yang baru tiba di sana, untuk mencari Dark Demon Spirit Jade sesuai informasi yang Starbird sebutkan. Dalam hati Hua Qingyuan, ia bergumam, apakah ini gua tersegel yang dimaksud Starbird dan yang lainnya? Melihat segel yang terdapat pada mulut gua tersebut, Yue Jianxin mengatakan, kakak senior, dilihat dari auranya, segel ini sepertinya berasal dari zaman kuno. Dan kemungkinan segel ini berfungsi untuk melindungi alam rahasia, atau harta karun yang sangat berharga tersembunyi di dalamnya. Namun, perhatian Hua Qingyuan justru teralihkan, karena mendengar suara keributan seseorang yang menuju ke arah mereka, dalam hatinya, apa ada orang lain yang datang? Detik berikutnya, dua orang yang tampak tidak asing terlihat sedang sibuk berdebat di sana. Hai Wuya, kau tunggu dan lihat saja, hanya aku, Yan Wu, seorang yang terpilih, yang bisa menyelamatkan dunia kultivasi dari para iblis. Cih, Yan Wu, bisakah kamu berhenti bersikap kekanak-kanakan seperti itu? Dua orang tersebut tak lain adalah Yan Wu dan Hai Wuya, yang pertama kali muncul saat kompetisi puncak surgawi di part 30. Kekanak-kanakan, memang apa yang kau tahu, jika kau punya nyali, maka coba lawanlah orang terkuat ini. Memangnya kau layak menjadi lawanku? Karena keduanya sibuk berdebat, Hua Qingyuan memutuskan untuk menyapa mereka terlebih dahulu. Hei, Yan Wu, Hai Wuya, mengapa kalian berdua ada di sini? Sapaan Hua Qingyuan itu seketika menghentikan perdebatan di antara mereka, dan Yan Wu menoleh, lalu berseru dengan nada terkejut, bukankah itu si dewa tidur? Sungguh kebetulan. Hai Wuya menjelaskan, kami diutus oleh aliansi Sekte Immortal untuk menyelidiki keberadaan Sekte Iblis, dan karena kami mengetahui adanya fluktuasi energi yang tidak biasa di sini. Jadi kami datang untuk memeriksanya. Lalu, untuk kalian, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Sementara mereka datang ke sana dikarenakan merasakan fluktuasi energi yang aneh. Hua Qingyuan justru dengan santainya menanggapi, kami datang kemari untuk liburan. Jawaban Hua Qingyuan tersebut jelas membuat mereka berdua kebingungan. Liburan, di sini. Namun, tepat pada saat itu, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh suara gemuruh kedatangan sekelompok orang yang menuju ke arah mereka. Hati-hati, sepertinya ada sekelompok orang yang mendekat. Suara gemuruh tersebut tak lain berasal dari orang-orang keluarga Yun, yang baru tiba di sana, untuk menjalankan tugas yang diperintahkan Demon Crown. Melihat sudah ada orang lain di sana, sebagai pemimpin kelompok tersebut, Yunche langsung menyebutkan identitasnya. Aku Yunche, seorang tetua dari keluarga Yun. Karena keluarga Yun merupakan salah satu keluarga yang terhormat, Yan Wu dan Hai Wuya jelas dengan hormat menanggapi. Aku Yan Wu, seorang murid Sekte Senyan, menyapa tetua Yan. Saya Hai Wuya, seorang murid dari Sekte Huang Hai, menyapa tetua Yun. Tak hanya mereka, Hua Qingyuan dan Yue Jianxin juga turut memperkenalkan diri. Aku Hua Qingyuan, dan aku Yue Jianxin, kami dari Sekte Pedang Qingyun. Meski begitu, Hua Qingyuan menyadari suatu keanehan, dalam hatinya, keluarga Yun, mereka biasanya hidup dalam pengasingan, jadi kenapa sekarang mereka tiba-tiba muncul di sini? Menggunakan statusnya sebagai tetua keluarga Yun, Yunche mencoba mengusir mereka dengan alasan, terdapat fluktuasi yang tak biasa pada energi spiritual di sini, hal ini sangat berbahaya. Murid biasa seperti kalian tak akan sanggup menanganinya, jadi, sebaiknya, kalian berempat segera pergi dari sini. Namun, karena mereka juga sedang bertugas, Hai Wuya coba menjelaskan, tetua Yun, kami juga datang kemari untuk menyelidiki fluktuasi energi spiritual di sini. Lagi pula, ini juga adalah tugas dari aliansi Sekte Immortal.
Seakan meremehkan, Yun Ce menegaskan, tempat ini disegel bukan tanpa alasan. Jika kalian ikut masuk dan secara tak sengaja memicu suatu mekanisme di sana, konsekuensinya tak dapat dibayangkan. Keluarga Yun kami memiliki metodenya sendiri untuk menangani hal ini. Jadi, kalian, para murid berpangkat rendah sebaiknya segera pergi. Yan Wu yang menganggap dirinya sebagai MC dunia, jelas tak tinggal diam. Hei, kami menghormatimu sebagai seorang tetua dari keluarga Yun, jadi kami bersikap sopan. Tapi, kita berdua juga sedang bertugas melakukan penyelidikan di area ini, jadi mengapa kita harus segera pergi setelah kalian tiba di sini? Meski Hai Wuya sudah mencoba menghentikannya, Yan Wu tanpa rasa takut justru mengatakan, mungkinkah tetua Yun menyimpan rahasia gelap di sini? Perkataan Yan Wu tersebut jelas cukup membuat Yun Ce kesal. Namun, dari belakang, Yun Kuangfeng menyapa, tetua, dan berbisik menyarankan, lebih baik kita biarkan saja mereka memasuki area yang tersegel, dan setelah kita berada di dalam, kita dapat mencari kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Dengan cara ini, bahkan jikalau sesuatu terjadi pada mereka, sekte di belakang mereka tak akan mencurigai keluarga Yun kita. Rasa kesal Yun Ce seketika sirna, begitu dirinya mendengar saran Yun Kuangfeng tersebut, itu tidak buruk juga. Tanpa pikir panjang, Yun Ce menyampaikan, ya, baiklah, karena kalian bersikeras untuk masuk, kalau begitu, mari kita pergi bersama. Tetapi, sebelum itu, jangan salahkan aku karena tidak memperingati kalian hal ini, yaitu, tempat ini adalah peninggalan Kaisar Qing, meski kemungkinan terdapat harta karun, tempat ini juga berbahaya. Oleh karena itu, setelah masuk, tidak ada jaminan kalian bisa kembali keluar secara hidup-hidup. Mengetahui hal itu, jelas sontak membuat Hai Wuya dan Yan Wu terkejut. Tak hanya mereka, bahkan Hua Qingyuan dan Yue Jianxin yang dari sekte pedang Qingyun pun baru tahu akan hal itu. Apa, peninggalan Kaisar Qing, di sini? Dalam hati Hua Qingyuan, benarkah itu? Kenapa aku tidak menyadarinya? Di hadapan mereka semua, Yun Ce mengeluarkan sebuah harta spiritual dan menjelaskan, ini adalah harta karun spiritual yang disebut, Giok Penembus Batas, yang telah kupersiapkan secara khusus. Benda ini dapat digunakan untuk mematahkan segel kuno tersebut. Namun, di balik segel ini terdapat bahaya yang tak terbayangkan, jadi ini merupakan kesempatan terakhir kalian untuk pergi. Hai Wuya menanggapi, Giok Penembus Batas, tak heran jika disebut sebagai salah satu klan besar, keluarga Yun yang tertutup sungguh memiliki fondasi yang mendalam. Meski tak ada dari mereka yang menyadari keanehannya, namun, Hua Qingyuan berpikir, tetua keluarga Yun ini sungguh mencurigakan, dia jelas menyembunyikan niat jahat. Yah, walau begitu, bukan gayaku untuk melewatkan kesempatan bagus. Kali ini, aku akan biarkan dia menggunakan giok penembus batas. Lalu aku tinggal mencari Dark Demon Spirit Jade nanti di dalam. Untuk memutuskan apakah mereka akan ikut memasuki area tersebut atau tidak. Yue Jianxin terlebih dahulu menanyakan pendapat Hua Qingyuan, kakak senior, bagaimana menurutmu? Dengan santai, Hua Qingyuan menyampaikan, kami menghargai kekhawatiran tetua Yun. Tetapi kami tetap akan masuk. Lagi pula, bukankah wajar bagi murid seperti kami untuk mengalami tantangan dan menjelajahi hal-hal baru? Jadi mari kita pergi ke reruntuhan Kaisar Qing bersama.